Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan listrik dinamis. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Taufik Usman, yang kedua adalah Fuad Al-Haris, yang ketiga Hanum Intan Pratiwi, yang keempat Herlina Wulandari, yang kelima Septi Widiati, dan yang keenam Siva Aprianti. Kata arus berarti aliran. Kata arus berarti aliran. Arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensi listrik positif dan negatif. Kemudian perbedaan potensi listrik terjadi karena adanya gaya gerak listrik dari sumber energi listrik. Contoh sumber energi listrik yaitu seperti baterai. Jadi, arus listrik adalah gerakan kelompok partikel bermuatan listrik dalam arah tertentu. Kemudian, arus listrik itu bergerak dari potensi yang tinggi menuju ke potensi yang rendah. Saya di sini akan menjelaskan kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang menembus penampang konduktor tiap satu waktu, atau banyaknya muatan yang mengalir dalam satu detik. Dari definisi yang saya tadi bacakan bisa disimpulkan kalau kuat arus listrik dapat dipahami bahwa makin banyak jumlah muatan listrik atau elektron yang bergerak, maka makin besar pula kuat arusnya. Demikian juga makin banyak besar luas penampang kuat arus penghantar, makin banyak juga arus elektron yang mengalir. Selain karena pengaruh luas, penampang kuat arus listrik ditentukan juga oleh faktor lainnya seperti berbeda potensial listrik pada penghantar dan jenis penghantar. Kuat arus listrik bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti serangkaian listrik bisa buat penerangan lampu dan bisa penggerak kipas angin, juga perabotan rumah tangga juga bisa, seperti itu mesin cuci, ya seperti itu. Hukum OHM. Arus dari arus listrik berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Ketentuan arah arus listrik ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan. Arus listrik sebenarnya adalah aliran partikel bermuatan negatif atau elektron bebas. Menurut hukum OHM, semakin besar tegangan listrik, semakin besar pula arus yang mengalir dalam rangkaian. Perbandingan tegangan listrik dengan kuat arus adalah tetap. Hasil bagi ini dinamakan hambatan listrik atau resistansi. Setiap jenis bahan memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Makin besar hambatan jenis, makin besar pula hambatan listriknya. Dalam kemampuannya menghantarkan arus listrik, jenis bahan digolongkan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai bahan atau benda yang dimanfaatkan atau ditentukan berdasarkan sifatnya yang mudah atau sulit menghantarkan listrik. Misalnya plastik, karet, kaca adalah bahan-bahan yang tidak atau sulit menghantarkan arus listrik. Bahan-bahan ini disebut dengan isolator karena sifatnya yang dapat mengisolasikan listrik dari benda-benda lain. Pada bahan isolator, elektron-elektron relatif stabil sehingga elektron listrik sulit keluar dari atomnya. Sebaliknya, jika diperlukan media untuk menghantarkan listrik dengan baik dari satu bagian ke bagian lain, maka yang digunakan adalah bahan-bahan yang mudah menghantarkan listrik.
Bahan-bahan seperti itu disebut dengan konduktor atau penghantar listrik. Bahan yang termasuk jenis konduktor antara lain logam seperti tembaga, aluminium, timah, seng, besi, dan lain-lain. Di dalam bahan konduktor, elektron-elektron tidak terlalu kuat diikat oleh inti atomnya. Sehingga ketika tegangan listrik diberikan pada bahan-bahan konduktor, elektron mudah lepas dan bergetar. Hal ini menyebabkan arus listrik mudah mengalir. Hukum 1 Kirchhoff dikenal sebagai percabangan yang membahas tentang kekekalan muatan. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik tertentu sama dengan jumlah arus listrik yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Hukum Kirchhoff 2 pemakaian hukum 2 Kirchhoff yaitu karena ada rangkaian yang tidak disederhanakan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu di dalam sebuah rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan turunan tegangan sama dengan 0. Ampermeter adalah alat untuk mengukur arus listrik. Kegunaannya itu bisa bermacam-macam untuk servis aliran listrik rumah tangga, servis HP dan servis televisi pun bisa. Bagaimana ada arusnya atau tidak itu diukur dengan ampermeter. Voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur untuk mengukur tegangan listrik. Voltmeter terbagi menjadi voltmeter analog dan juga digital, baik AC maupun DC. Perbedaan antara voltmeter dan juga amperemeter. Yang pertama, amperemeter memiliki galvanometer yang tersusun secara seri, sedangkan voltmeter tersusun secara paralel. Yang kedua, hambatan Sun yang dimiliki amperemeter nilainya kecil, sedangkan voltmeter nilainya sangat besar. Selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan berguna untuk mengukur kuat arus listrik. Selanjutnya hambatan. Hambatan berfungsi untuk mengatur kuat arus listrik yang mengalir. Besar kecilnya suatu hambatan terpengaruhi oleh yang pertama jenis kawat, panjang kawat, dan juga luas penampang kawat. Energi listrik dan daya listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh arus listrik pada suatu penghantar yang dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Kemudian beberapa pemanfaatan energi listrik yang dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kalor, contohnya pada setrika listrik, kemudian pada rice cooker, dan pada kompor listrik. Yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin dan sepeda motor listrik. Dan yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kalor, contohnya itu pada saat pengisian akumulator. Dan yang terakhir keempat yaitu adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu pijar. Ini adalah contoh penerapan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas. Jika dicolokkan ke energi listrik, kipas akan bergerak. Penerapan kehidupan sehari-hari Magicom, yaitu dari tenaga listrik berubah menjadi panas. Ini tenaga listrik menjadi panas. Ini Magicom buat memasak nasi, yaitu dari tenaga listrik menjadi panas untuk memasak nasi.
Perubahan energi listrik ke cahaya adalah lampu pijar. Kita hidupkan saklarnya. Nah, begitu. Itu adalah salah satu contohnya yang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak contoh lagi, silakan dicari. Daya listrik. Daya listrik adalah laju energi listrik yang dipindah atau energi listrik dalam tiap satuan waktu.